Oke, selanjutnya ada tentang design composition. Jadi design composition adalah gimana caranya kita memposisikan sebuah kayak logo, icon, teks di dalam sebuah desain agar sesuai dengan ketentuan ya. Kita ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu hierarki. Hierarki itu adalah gimana caranya kita menampilkan objek yang lebih penting, yaitu gimana caranya kita ngarahkan orang yang lihat desain kita itu ke objek yang lebih penting dulu. Contohnya di sini. Nah, ketika kita lihat gambar ini, apa yang pertama kali dilihat? Pasti burung elangnya. Nah, kenapa? Karena dia yang paling besar di sini. Setelah itu apa? Teks. Teks yang melingkar ini. Setelah itu, yang bagian kecil ini. Nah, itu yang dinamakan hierarki. Jadi, kita mengarahkan mana sih yang penting dulu agar orang itu bisa fokus ke bagian yang terpenting dulu. Nah, desain hierarki itu biasanya dibedakan, kita bisa membuat desain hierarki dari mengatur besar kecilnya. Contoh lagi di sini. Nah, kalau ini, apa yang dilihat dulu? Pasti thank you-nya. Thank you. Setelah thank you, desain atas. Nah, desain atas, setelah itu teks. Lalu yang ini. Nah, jadi itu tentang hierarki ya. Gimana caranya kita ngatur bagian yang terpenting itu dibikin lebih kelihatan. Istilahnya itu prominent ya, prominent dia itu lebih kelihatan, lebih dominan ya, desain yang penting lebih dominan. Nah, kalau kasusnya seperti ini, ketika mereka memiliki derajat yang sama, itu ukurannya juga harus sama. Nah, ini kan cabang-cabang militer di US. Nah, mereka derajatnya sama, jadi ukurannya harus sama. Oke, itu tadi tentang hierarki. Nah, selanjutnya ada tentang overlap. Nah, overlap ini adalah gimana caranya kita itu bikin desain itu jadi agak unik ya, agak unik, yaitu dengan cara memposisikan sebuah desain sampai tembus ke desain yang lain. Itu namanya overlap. Contohnya di sini. Nah, ini sayapnya. Kalau kita desain biasa, sayapnya mungkin dibatasi sampai di bagian dalam aja. Nah, tapi kalau gitu, itu terlalu monoton. Ya, terlalu monoton. Jadi, caranya adalah dibikin overlap. Dia bikin sampai tembus. Nah, seperti ini juga. Nah, jadi dia itu terkesannya gabung. Ya, jadi terkesan gabung. Padahal ini logo-logo yang berbeda. Ini logo-logo yang berbeda. Ada teks, ada pesawat, ada gambar. Nah, tapi dengan kita menerapkan desain overlapping ya, desain menumpuk, itu bisa diatur seperti ini. Jadi dia terkesan lebih menyatu. Nah, ini lagi contoh dari desain overlap ya. Jadi background sebagai background, logo, ada logo buminya juga. Nah, dan teksnya seperti ini. Nah, ini namanya desain overlapping. Nah, ini juga ya. Jadi gimana caranya kita itu bisa memposisikan sebuah icon, teks atau apapun itu menjadi satu kesatuan. Nah, ini yang kalau misalnya udah agak benar-benar susah ya, udah susah banget. Nah, kita maksimal ya udah seperti ini aja. Dia dibikin overlap tapi sebisa mungkin dia agak mengganggu objek yang lain. Nah, contoh nih, ini si bantengnya kan overlap ke peta nih. Nah, tapi jangan sampai bantengnya itu nutupin semua bagian peta. Dikit aja, itu udah cukup. Selanjutnya ada filler. Nah, filler ini maksudnya adalah kita nambahkan objek-objek sendiri, tapi yang sesuai dengan tema ya, untuk memenuhi bagian-bagian seperti ini. Bagian-bagian koin yang sekiranya kosong. Bayangkan kalau misalnya ini si klien cuma minta teks sama gambar burung aja. Nah, kan pasti kelihatan terlalu polos banget. Nah, kita sebagai desainer menambahkan sebuah filler. Nah, jadi fillernya di sini adalah eh, batang, batang sama daun. Nah, jadi kalau seperti ini dia bakal terlihat lebih berisi. Ya, walaupun ini nggak diminta, tapi kalau misalnya kita tambahkan filler seperti ini, kesannya desainnya itu udah kayak penuh gitu loh, penuh berisi gitu. Nah, itu lebih bagus. Contoh lain seperti ini. Nah, ini desain fillernya dia pakai delimiter bendera ya, ini. Nah, itu tadi tentang desain composition.